Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan. Kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam di Indonesia dibuat gaduh dan geram dengan beredarnya video pendeta Gilbert Lumoindong saat suasana libur lebaran ini. Diketahui tokoh agama Protestan yang memiliki banyak pengikut ini, memang kerap kali berulah lewat pernyataannya yang sering kali dianggap kontroversial. Gilbert Lumoindong seolah merasa diri paling benar, dan menganggap semua salah dalam pandangannya yang selalu ia pegang. Bahkan kabar terbaru viral di media sosial, atas video dari Gilbert Lumoindong yang terkesan meledek dan merendahkan tentang zakat dan sholat. Tentu hal tersebut sangat sensitif, apalagi sampai menyinggung pemeluk agama Islam. Pernyataan yang dibungkus dalam sebuah lelucon ini, disampaikan pendeta Gilbert Lumoindong saat dirinya khotbah di hadapan para jamaatnya. Pada awalnya pendeta Gilbert Lumoindong menyindir tentang zakat sebesar 2,5% dari harta yang dikeluarkan umat muslim untuk menyucikan harta. Sebelum sembahyang sholat, Islam diwajibkan cuci semuanya, saya bilang lu itu 2,5. Gua 10%, bukan berarti gua jorok, tapi sudah disucikan oleh darah Yesus, katanya disambut tawa jemaat Protestan. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok, disucikan oleh darah Yesus. Tak hanya itu, Gilbert Lumoindong juga menyindir sholat yang dianggap lebih sulit dibanding ibadah dalam agamanya. Menurut Gilbert, jika saat hendak beribadah umat agamanya hanya sepekan sekali membersihkan diri, tidak seperti agama Islam yang setiap beribadah selalu membersihkan diri. Gerakan ibadah dalam agamanya juga tidak membuat capek karena hanya berdiri, bernyanyi, dan bertepuk tangan. Lah kita kan bayar 10%, makanya kebaktian kita hanya berdiri, tepuk tangan ya santai, tidak seperti mereka, tambahnya. Sementara dalam Islam disebut ibadahnya setengah mati. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Ayah. Lantaran leluconnya itu sangat sensitif, pendeta gereja Bethel Indonesia tersebut pun menuai kecaman dari banyak orang. Bukan hanya dari umat muslim, tetapi kecaman juga datang dari sesama umat Kristen. Kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Karena saya yakin Tuhan tidak meminta hal seperti itu. Gak ada itu. Gak ada. Roh perpecahan itu bukan berasal dari Tuhan. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak perlu dan tidak pernah menghina dan melecehkan agama lain. Dia suruh orang bertobat. Dia suruh orang bertobat atas kemauan mereka. Bukan dengan cara melecehkan dan mengolok-olok. Nggak pernah Tuhan mengolok-olok. Dia menjadi Tuhan. Dia meminta orang mengikuti dia dengan cara dia memberikan contoh yang baik. Melihat Anda berbicara seperti itu, apakah Anda menjadi contoh yang baik untuk orang lain untuk mengikuti Anda? Dengan apa? Dengan 10%? Tentunya tidak. Untuk meredam isu tersebut membesar, Gilbert Lumoindong pun bergerak cepat, mengunjungi Wakil Presiden ke-10 dan 12, sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Jusuf Kalla, untuk meminta maaf kepada umat Islam. Di hadapan Jusuf Kalla, Gilbert Lumoindong tampak tertunduk sambil menjabat tangan. Saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena kegaduhan yang ada, kata pendeta Gilbert Lumoindong di kediaman Bapak Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Menanggapi hal tersebut, Ustadz Adi Hidayat turut memberikan komentar dalam sebuah video di channel YouTube Adi Hidayat Official beberapa waktu yang lalu. Berikut potongan isi dari pencerahan dan ucapan terima kasih Ustadz Adi Hidayat kepada Pendeta Gilbert. Khutbah Pendeta Gilbert Lumoindong yang disampaikan tentu terbatas di kalangan jemaat beliau. Tapi yang menjadi menarik bagi kita umat Islam dalam perbincangan ya atau penyampaian khutbah itu ada beberapa pengenalan tentang ibadah di Islam yang disinggung oleh beliau, dan itu tentunya satu hal yang menggembirakan untuk kita umat Islam. Untuk itu saya secara pribadi menyampaikan terima kasih Pendeta Gilbert karena sudah memperkenalkan tentang ajaran-ajaran di Islam di komunitas beliau ya khusus, sehingga teman-teman di Kristiani bisa mengenal setidaknya ya, tentang sholat, tentang zakat, berapa kali ditunaikan oleh umat Islam yang selama ini mungkin ada yang belum kenal atau belum terbayangkan tentang itu semua. Dan ini juga memberikan peluang kepada kita semua untuk semakin menggali, mencintai, dan mempraktekkan lebih baik dan lebih khusyuk lagi, khususnya tentang beberapa bagian dari ritual ibadah yang beliau sempat singgung di lingkungan jemaatnya. Nah, di Islam itu menarik sekali ya. Sholat, pembuktian bertuhan, tidak ada biaya karena Tuhan kita bukan Tuhan materi, ya, yang punya sifat materialistis, tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan bahkan tidak butuh ruku dan sujud kita karena ini konsekuensi bertuhan kita. Ya, karena itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan ketika orang sholat bayar misalnya. Ya, karena itu nggak ada orang ke masjid bayar untuk sholat, nggak ada. Silahkan sholat, dia berjamaah, dia baca Quran, dia kembali. Yang tidak ada skema begitu datang ke DKM bayar saya baru sholat, tidak ada. Lalu kalau ada kotak, kemudian orang ke Dewan Kemakmuran Masjid titip harta, apa itu namanya? Nah, inilah indahnya dalam Islam dijelaskan kembali. Allah memberikan kepada kita keseimbangan dalam kehidupan. Masih ingat tadi di awal? Ada akidah, keimanan, ada ibadah, pembuktian keimanan, ada muamalah, implementasi hasil ibadah kita yang value-nya dibawa dalam kehidupan bersosial. Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam konteks kita berinteraksi secara sosial, tidak ada makhluk tunggal yang hidup sendiri. Yang ada adalah sifat saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita butuh siapapun. Dalam sukses ini, Allah memberikan penjelasan. Ya kan? Bahkan kasih Allah ditebarkan melalui hamba-hambanya. Kadang-kadang orang lupa kalau seorang punya pangkat kedudukan, itu kan karena ada sokongan di sekitarannya. Ada prajuritnya, tamtama, bintara, dan sebagainya. Dengan di tingkat militer, sampai juga di kepolisian, sampai orang sukses di usaha pun. Ya, Anda jadi direktur, jadi manajer, jadi hebat, dan sebagainya. Nggak mungkin karena sendirian. Selalu ada orang-orang sekitaran yang mensupport kita, sadar atau tidak disadari. Ya, bagaimana orang berangkat ke kantor, jalan sudah bersih. Bahkan makanan-makanan kotor yang tanpa disadari ada yang pungut, ada yang ambil, ada yang ngolah, dan sebagainya. Secara tidak langsung, sesungguhnya ia berkontribusi. Nah, kontribusi inilah yang secara sosial Allah meminta kita menjaga keseimbangan itu supaya semua bisa saling memperhatikan, ya, saling asah, saling asih, saling asuh. Yang kalau di Sunda itu ada asah, asih, dan asuh. Mengasah diri kita, mengasihi orang, mengasuh, mensupport satu dengan yang lain sehingga semua merasakan kebahagiaan yang sama. Dengan kondisi itu hati kita selalu cenderung bersih. Jadi kalau ada harta tidak sombong, ya, tidak terlalu bergantung pada harta, kemudian muncul sifat ria, lebih bersih karena merasa bahwa bukan kita saja yang punya peran mendapatkan harta ini, orang lain pun terlibat, ya kan? Nah, dari sifat bersih ini bertambah investasinya, investasi kebaikan, kemuliaan, orang juga senang, gitu kan? Dengan keadaan kita saling memperhatikan. Dalam bahasa yang singkat dan padat, sifat-sifat ini disebut zakat namanya. Zakat, ya. Quran surah ke-9 At-Taubah ketika Allah berfirman di ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Muhammad SAW sampaikan kepada umatmu, ya, ambil, sampaikan, keluarkan, ya, zakatmu, ya. Ini dia. Apa fungsi zakat itu? Ya, shadaqatan sebagai pembuktian kebenaran imanmu kepada Tuhan dalam aspek harta. Jadi ada aspek fisik, ada aspek harta. Kalau engkau beriman kepada Tuhanmu, sampaikan Muhammad kepada umatmu, ya kan? Manage hartamu dengan baik. Ikuti petunjuk Allah. Apa petunjuknya? Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh harta. Fisik aja kita tidak dibutuhkan ruku dan sujud. Ya, kita yang butuh Allah untuk pembuktian. Apalagi harta. Yang semuanya punya Tuhan juga. Kita kan dititipi aja. Maka Allah bimbing kita. Kalau kamu punya kesuksesan sampai batas ini, ya kan? Untuk keseimbangan dirimu, maka berbagi dengan sekitaranmu. Ini kualifikasinya. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini bisa mencucikan diri kamu, memberikan nafas-nafas kebersihan yang mulia, punya sifat berbagi sehingga terjaga hartamu dalam kebaikan. Tanpa sadar itu mengembangkan kembali investasi hartamu dengan lebih baik. Nah, itulah yang Allah pandu. Jadi zakat itu panduan yang Allah berikan melalui manajemen harta, seperti apa mengolahnya supaya baik. Kita juga bersih, keluar juga baik. Maka keluarlah itu. Dalilnya apa? Di Islam itu selalu begitu. Dalilnya ini terang sekali. Ya, dan saking jelas dan terangnya ini tidak ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berkreasi. Ya, kreativitas yang dimaksudkan itu ya untuk wah ini nilainya begini, ini seperti ini. Itu sudah sedemikian dikaji sampai kita menyadari betapa kasihnya Allah kepada kita. Itu ukurannya sempurna sekali. Ya, yang saya maksud sempurna itu begini. Standar bagi zakat harta secara umum itu di 2,5% standarnya. Ya, baik. Ketika orang punya kebun, bahkan dilihat detailnya. Ini airnya dari alam, hujan, atau dia menggunakan sistem irigasi sehingga keluar biaya. Itu diatur lagi. Jadi yang dari hujan ini bisa 10%, yang kalau menggunakan irigasi 5%. Nah, kenapa yang ini harta umum, misalnya emas atau profesi 2,5, yang ini 5, yang ini 10, itu ada penjelasan lagi. Detail sekali. Bahkan kalau hewan ternak itu, antara kambing misalnya, kemudian sapi atau kerbau ke unta, itu bisa beda lagi. Bahkan sampai ke usianya. Usia berapa ini baru boleh keluar. Sampai psikologi hewannya dilihat. Itu indahnya. Ya. Dan timbangannya pun nggak ujuk-ujuk sampai batas ini langsung keluar 2,5%. Tidak. Ya, dilihat dulu. Ini gambarannya.
Ya, secara umum, inilah gambaran di dalam Islam. Jadi bagi non-muslim yang mau belajar juga silahkan ya, mempelajari. Di Islam itu luas sekali. Ada mau tanya apa silahkan. Dan pada akhirnya yang paling indah lakum dinukum waliyadin, saling menghormati, ya saling memberikan ruang untuk bisa berdialog, dan dengan itu memberikan toleransi. Dalam ibadah itu zero tolerance. Zero tolerance itu maksudnya masing-masing saling menghargai. Ya, umat Islam di masjid, sholatnya di masjid, adzan di masjid. Yang Kristen di gereja, silakan. Apapun yang dikerjakan dari ritual. Nah, jangan sampai terbalik-balik. Umat Islam adzan ke gereja, misalnya kan. Nah, jadi dibalik dan seterusnya. Silakan, tapi saling menghormati. Dalam konteks ibadah sosial, semua bekerja sama. Cintai negara kita, bangsa kita, bekerja sama, membangun harmoni, ya kan? Kemudian bekerja sama, membangun bersikap yang baik. Jadi apapun posisinya. Dan itulah pembuktian nilai-nilai kemuliaan dan value keislaman kita dalam konteks kehidupan. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.